Seperti firman Tuhan kita baca, ya, saya ulang, saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di Facebook. Kita sedang live kembali, tadi ada error, dan kembali saya menyapa, shalom bagi kita semuanya. Pembacaan sabda firman Tuhan Yesus diambil dari Kolose pasal 4, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ya. Di sini dikatakan ada tertulis, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kita diminta untuk pergunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Mari kita hidup untuk rendah hati dan bertutur kata dengan penuh kasih alias santun. Hal ini juga merupakan tips dari Pastor Andy ketika orang-orang bertanya bagaimana bisa melayani Tuhan dan bisa dipercaya Tuhan sampai di titik ini hari ini. Saya katakan hal yang sama seperti firman Tuhan. Yesus berkata, belajar daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Mari kita melayani Tuhan Yesus, mari pergunakan waktu yang ada yang Tuhan kasih kepada kita, hiduplah dengan rendah hati, dan kalau kita melayani, ataukah kita hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah lingkungan, sekalipun mayoritas atau minoritas, marilah kita dengan santun, lemah lembut, hidup dengan penuh kasih. Jangan ada benci, jangan dendam, jangan sakit hati, itu semua membuat kita rugi, dan akhirnya kita yang sakit sendiri. Hiduplah dalam kasih, hidup dalam pengampunan, hidup dalam kebenaran, karena itulah kehidupan yang Tuhan Yesus inginkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetap setia sama Tuhan Yesus, setia sampai akhir. Bawa keluargamu, bawa anak-anakmu, hidup dalam Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita semua sama-sama nanti waktunya tiba berpulang ke pangkuan Bapa di surga tempat orang percaya, disitulah kita akan berbahagia selama-lamanya. Hidup orang yang penuh kasih, hidup orang yang melayani, hidup orang yang sopan santun, hidup di kerajaan surga. Saudara, hari ini mungkin engkau sakit karena menyimpan akar pahit. Buanglah akar pahit itu, karena semua akan membuat engkau hidup di dalam kebencian. Tuhan Yesus memberkati, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat renungan singkat, 2 ayat firman yang kami baca menjadi rema buat kami di hari yang baru ini. Kami mau hidup gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk melayani jalan berkat. Kami mau hidup untuk kata-kata kami penuh kasih, tidak boleh hambar, dan kami mau melayani dengan rendah hati dan sopan santun. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus Kristus. Setialah sampai akhir, Roh Kudus mengurapi setiap kita, hidup dalam jalan pimpinan dan kebenarannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa Bapak Ibu sekalian yang saat ini minta tolong kepada Tuhan melalui doa-doa dari hamba Tuhan ini. Angkat tanganmu dan berteriaklah, berserulah kepada Tuhan Yesus. Saya percaya urapan Tuhan menjamahmu saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setelah engkau angkat tangan, minta tolong sama Tuhan Yesus, hamba Tuhan membantu mendoakan dalam nama Yesus. Urapan Tuhan mengalir kepada engkau, menjamah hidupmu, memulihkan engkau, berikan engkau jalan keluar, dan bagi orang-orang sakit, engkau diberkati sehat dalam nama Tuhan Yesus. Yang kesesakan, yang sedang dalam kondisi sesak, yang sedang dalam pergumulan, dalam nama Yesus, zaman Kristus mengubah engkau. Glory to God. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian yang pasca operasi sembuh total. Bapak Ibu sekalian yang divonis dokter sakit sembuh total. Bapak Ibu sekalian yang akan masuk meja operasi pulih total. Ada keberanian, damai Tuhan menyertai engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap Bapak Ibu sekalian dan keluarganya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, dan doa-doa ini doa yang Tuhan lawat dan Tuhan urapi. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.